dan juga menghilangkan dugaan bahwa ini ada kekuatan yang bermain di belakang. Karena apa? KPK saja takut mengambil perkara ini. Nah, ini parah ini. Mau bangunin KPK. Apa itu? KPK masih tidur. Masih Ketidakpercayaan itu sudah ada, kegaduhan sudah. Tidak inisiatif. Inisiatif kalau by law inisiatif apa ya? Iya. Inisiatif KPK. Tapi disuruh ke Yaman. Kalau suruh ke Singapura atau suruh ke Swiss kan mungkin sudah. Kita buka gestur dengan pertanyaan mendasar. Mampukah hukum tegak lurus ketika yang disidik adalah penyidik itu sendiri? Kasus yang menyeret mantan Jampitsus ini membuka kembali kotak Pandora istilah lama, jeruk makan jeruk. Publik bertanya-tanya, apakah pelimpahan perkara atau penanganan secara internal di lingkungan kejaksaan ini murni demi penegakan hukum atau justru strategi untuk meredam kegaduhan? Kita ke Pak Saud terlebih dahulu sebagai mantan pimpinan KPK. Seberapa besar sih potensi distorsi ataupun juga intervensi sebuah lembaga penegak hukum ketika memeriksa jenderal atau pejabat tingginya sendiri, Pak Saud? Yang paling sulit itu kan kalau kita melihat negeri kita ini kan, jangan tersinggung kalau saya ngomong, kan memang satu kelas sama Nepal kan. Nepal yang pimpinnya kemarin di Nepalin itu kan angka indeks persepsi korupsi kita kan 34. Ya. Nepal 34. Angka indeks persepsi korupsi 34 itu menunjukkan kepada kita, sebenarnya kita nggak perlu terkejut dengan 74 kilo. Sebelumnya ada 54 kilo juga kan kaitannya dengan hakim kan. Nanti kita tinggal nunggu aja, nanti ada yang 100 kilo, 80 kilo. Kalau cara kita menangani korupsi, pemberantasan korupsi seperti ini, terlebih yang menyangkut penegak hukum. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menjalankan penindakan dengan baik? Nah, ini mungkin persoalannya. Artinya Korps Polri sudah menunjukkan kinerja mereka, KPI mereka. Walaupun nanti itu akan ada aja perdebatan, kasusnya udah lama kenapa mesti sekarang. Ya kita juga bisa mengatakan daripada enggak gitu. Ya, jadi artinya bagaimana 3 penegak hukum ini, KPK, Polri, dan kemudian Kejaksaan bisa menunjukkan kepada dunia. Jangan lupa angka 34 itu datang dari dunia di luar sana yang menilai Indonesia serius nggak sih memberantas korupsi. Nah, angka itu kan datang dari perilaku petugas kita semuanya. Perilaku KPK, perilaku kepolisian, perilaku kejaksaan, dan terus yang 3 penegak hukum yang diharap untuk bisa mengangkat indeks persepsi korupsi ini. Nah, sekali lagi soal interference, pengaruh mempengaruhi, sandra menyandra, itu di mana-mana itu sangat common, itu perilaku manusia gitu. Di Amerika sendiri juga ada gitu, FBI berantem sama FBI berantem sama CIA, itu biasa gitu. Tapi mereka menjadi lebih pasti ketika hukum itu dilakukan dengan transparan, dilakukan dengan akuntabel, nggak punya konflik kepentingan gitu. Jadi kalau CIA ditangkap sama FBI, bukan orang CIA rame-rame datangi markas FBI, nggak ada. Berarti konsep independensi gitu. Penyidikan dalam hal ini realistis nggak? Ya akhirnya kan menimbulkan kecurigaan ketika di negara yang saya bilang indeks persepsi korupsi 34 itu segala sesuatu bisa terjadi. Kita nggak kebayang, Mbak, itu di rumahnya dia loh 74 kilo itu. Nggak kebayang sama kita awalnya, walaupun kita nggak terkejut gitu. Tapi nggak kebayang jumlahnya dan kasusnya kan. Jadi artinya kalau bagaimana kemudian ini bisa diselesaikan dengan baik, kemudian pada bagian lain dari awal kita sudah dikasih sinyal bahwa KPK harus melihat 2 penegak hukum lainnya itu dengan yang disebut koordinasi supervisi dan memonitor semua apa yang mereka lakukan, itu kan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab KPK dalam hal ini. Untuk kemudian bisa melihat ini bahwa hukum dilakukan dengan seprudent mungkin, sehati-hati mungkin gitu, Mbak. Oke. Pak Susno sebagai mantan Kabareskrim juga sering ya menghadapi situasi serupa, memeriksa anggota sendiri.
Jujur saja Pak, dari aspek psikologis seorang penyidik ketika harus memeriksa senior atau sejawatnya itu seperti apa sih? Kalau meriksa anggota sendiri yang jabatannya lebih bawah dan itu mengganggu daripada kinerja organisasi sendiri, mungkin garang, berani. Nah, yang persoalan ini memeriksa pejabat, dan pejabat itu pada lingkaran satu atau ring satu pejabat tinggi di instansi sendiri dilakukan oleh anak buah. Ini kan anak buah yang melakukan. Kita percaya bukan Pak Jaksa Agung yang akan meriksa ini. Persoalannya pasti ada beban psikologis. Terlebih lagi kalau pernah menjadi bawahan langsung. Terlebih lagi kalau dia ikut menangani perkara pokok yang disangkakan. Yang berpeluang untuk menjadi perkara korupsi di atas korupsi. Nah, jelas ada masalah. Tapi desakan daripada masyarakat ini bahwa ketidakpercayaan itu sudah masuk kepada kejaksaan. Ketidakpercayaan bahwa jeruk makan jeruk, bahwa akan dieliminasi hanya terbatas kepada dua. Kepercayaan bahwa tidak mungkin akan ada tersangka lain dari unsur kejaksaan, bahwa tidak mungkin ada tersangka lain dari kasus pokok korupsi tata niaga batubara, korupsi asuransi, korupsi Krakatau Steel akan diangkat. Itu sudah ketidakpercayaan ini. Nah, semoga ketidakpercayaan ini dijawab oleh jajaran Kejaksaan Agung bahwa mereka ini kesempatan dan peluang terbaik untuk menaikkan reputasi dia bahwa semua itu akan ditepis. Siapapun yang di dalam makan dilibas, yang katakan jeruk makan jeruk itu tidak ada dan sebagainya. Dan ini katanya apa yang dikatakan Pak Saud tadi, kita pada indeks 34 sama dengan Nepal, kesempatan yang terbaik di mata dunia internasional bahwa Indonesia berani menyikat koruptor-koruptor, pelaku penegak hukum, karena angkanya tinggi loh. Menangkap hakim, menangkap penyidik, menangkap orang misalnya di KPK sendiri yang terlibat tindak pidana tanpa pandang bulu, itu akan mendongkrak. Beda dengan menangkap misalnya kepala daerah. Baik. Pak Susno, dalam kasus ex Jampitsus ini kita sempat mendengar adanya tarik ulur informasi begitu ya. Mengapa institusi penegak hukum di Indonesia ini justru cenderung seperti seakan-akan seolah defensif dan menutup rapat informasi internalnya sih jika anggotanya tersandung kasus? Apakah demi menjaga kehormatan korps atau seperti apa? Kalau dulu ya semua kayak tentara itu ada jiwa korsa, jiwa korps kan, menutupi gitu kan. Tapi ini udah nggak zamannya. Kalau mereka paham ya, makin dibuka kasus itu di situ, ini akan meningkatkan citra dia. Meningkatkan citra, tapi diungkap dengan bagus ya. Jangan kriminalisasi, jangan politisasi. Misalnya, kita contoh nyata yang sudah ada. Kasus Jampitsus FA terlibat, publik sudah sebodoh-bodohnya publik sudah ketahui tidak mungkin dia sendiri di dalam unsur kejaksaan itu ya. Betul. Tidak mungkin dia sendiri. Nah, ini kalau kejaksaan mengungkap ini bahwa yang terlibat itu ini untuk ke sampingnya, ini untuk ke bawahnya. Nama kejaksaan bukan hancur. Orang makin percaya dengan kejaksaan dan reputasi kejaksaan begini. Apalagi misalnya teka-teki lain, apakah ini misalnya hanya satu institusi kejaksaan saja, atau ini melibatkan institusi lain atau oknum petinggi institusi lain? Karena apa? Publik sudah menduga-duga ada apa sejak awal dia dijaga. Dari mana yang menjaga ini? Ada apa pada saat dia di Polda Metro Jaya ada datang serombongan orang? Apakah rombongan orang ini ada yang merintah ataukah rombongan orang ini atasannya ada kepentingan? Ya diungkap semua aja. Pak Saud, secara regulasi kapan sebenarnya KPK bisa mengambil alih kasusnya? Jika memang mungkin ya publik sudah menunggu, jangan terlalu lama begitu. Kapan harusnya KPK bisa bergerak? Ya kalau mereka berkali-kali Pak Susno mengingatkan kita di media yang saya lihat nih,
Saya nonton dia juga tiap hari juga. Pak Susno ada terus emang. Di antaranya yang beliau sebutkan. Kita saling tonton. Di antaranya yang paling beliau sering sebutkan itu kan, ini laporannya udah lama, dilaporkan ke 3 institusi, dilaporkan ke KPK, ke Polri, ke Kejaksaan dan seterusnya. Artinya kalau 3-3-nya itu bekerja dari awal atau mereka koordinasi, karena memang ada komitmen 3 institusi ini, kalau yang satu udah nangani, yang lain nggak boleh ngambil. Ya koordinasi lah. Ketika kemudian itu dilaporkan oleh si pelapor siapapun mereka kan sudah ngelapor tembusannya ke sini, tembusannya ini kan ada tembusan tuh. Dari tembusan itu kan bisa kita lihat mereka koordinasi. Oke bro yang nangani ya, bisa nggak okupasi kalau ada kejadian gini. Oke, apapun komitmen mereka sekarang ditangani oleh kepolisian. Oke, kemudian itu jalan. Nah, ketika kemudian terjadi konflik kayak kemarin itu, kalau dia menyimpan datanya bagus, pengumpulan dan pengelolaan datanya bagus, mereka sudah mulai cepat sebenarnya waktu malam itu diundang, dia harus kirim sinyal kepada kita semua. Dia kan disebutnya hadir di konferensi pers, tapi dia nggak muncul gitu kan. Dia itu saya maksudkan KPK. Karena by law, menurut Undang-Undang pasal 10 A itu, yang kemudian ditegaskan di situ, berwenang. Ya kan berwenang kan. Nah sekarang Mbak punya wewenang. Terus kemudian Mbak nggak menggunakan wewenang itu. Kejam nggak itu kayak gitu? Ya, jadi sebenarnya ini kata-katanya berwenang loh Mbak. Mbak berwenang mengambil alih satu. Tadi Pak Susno udah bilang potensi konfliknya tinggi. Terus kemudian kasusnya cukup lama, udah cukup lama memenuhi syarat kan, dilakukan penegak hukum. Terus potensi campur tangan ke penegak eksekutif legislatif yudikatif, dia udah memenuhi syarat sebenarnya untuk kemudian itu diambil alih. Oke, nggak ada soal ewu pakewu lah, ya kan sistem itu nggak boleh ewu pakewu, sistem itu kan ada urutannya. Ya artinya mereka lihat walaupun ada SPDP online yang bisa dipantau oleh KPK, tapi SPDP online itu kan sama dengan robot aja, kita nggak proaktif. Ini kondisi sekarang kita harus proaktif, Mbak. Gitu, jadi kalau menurut Anda ini sudah waktunya untuk diambil atau belum? Ya dari awal sebenarnya sudah diambil dan pasti kepercayaan naik. Naik. Iya. Karena mencegah terjadinya konflik kepentingan. Iya betul. Kita akan simak ini ya pertemuan antara Kapolri dan Kejagung ya. Makasih. Udah nanti aja. Tuntutan yang baik, penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi. Demikian, mengharuskan kita memang harus bersinergi. Dan tentunya hari ini kita lengkapi pada teman-teman yang belum tahu bagaimana bersinerginya kami, inilah bentuk kami. Dan ini bukan hanya ini hari ini, setelah lalu kami begini. Cuma memang kami tidak terbuka dengan teman-teman di sini. Kita ini satu kesatuan. Tujuannya adalah memberi rasa aman di masyarakat, memberi suatu rasa adil di masyarakat. Kami mempunyai tujuan yang sama dan kami tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian. Tadi kita sepakat bahwa kita akan terus bersilaturahmi. Setelah ini ditindaklanjuti di jajaran di tingkat provinsi maupun kabupaten, karena kita juga menyadari bahwa banyak agenda-agenda program pemerintah yang tentunya juga harus kita jaga, harus kita kawal. Ya, harusnya kan silaturahmi kehangatan ini sering terjadi begitu ya, sering kita lihat pemandangan seperti ini. Tapi dalam kemasan kata silaturahmi hangat, apa pandangan Anda? Ini kan pihak kepolisian ini kan bukan sekali ini baru menghasilkan P21 dari ribuan kasus. Artinya gini loh, kenapa untuk satu kasus ini kemudian jadi kayak kelihatannya berisik banget gitu kan? Iya kan? Udah biasa kalau disidik oleh kepolisian tuh nanti dominis litisnya diserahkan ke kejaksaan. Tapi kenapa untuk kasus ini menjadi syarat? Oke, orang bilang ini kan soal MB gini Pak Saud, kata gitu kan. Oke, bisa jadi. Oh, ini kan kasus ini Pak Saud, bisa jadi. Artinya ada banyak framing yang melingkupi ini. Terus kemudian Pak Jaksa Agung bilang, kami jangan dipisah-pisahkan. Yang memisahkan itu siapa? Nggak ada yang memisahkan. Tetapi ketika kemudian ada potensi konflik of interest, pasti akan terpisah-pisah. Karena
perspektifnya penyelidik-penyidik itu kok jadi berbeda dengan perspektifnya penuntut, ya kan gitu kan? Penyelidik-penyidik kan kerjanya nggak gampang juga. Sampai berani pada hari yang sama 13 lokasi ketemu masa yang begitu besar. Itu nggak kerja 3 hari itu nggak. Itu kerjanya udah bulan-bulanan itu. Artinya kalau memang kita sama-sama ingin menegakkan apa yang kita sebut sebagai negara yang benar-benar menegakkan hukum menjadi pasti, hukum menjadi bermanfaat, hukum menjadi adil. Pertemuan seperti ini kita hargai sebagai akan diterima, bahwa saya akan memberi kerjaan kepada kamu loh. Ini punya potensi konflik loh. Yang nggak kita mau, kemudian mereka pelukan, terus kemudian kasusnya nggak jalan. Nah itu dia, jangan sampai seperti itu. Ada kacau itu. Bahwa jangan-jangan silaturahmi ini ada kompromi di balik meja, menurut Anda? Itu yang kita tidak maui. Nah, untuk menjawab kecurigaan masyarakat, apa yang terjadi, walaupun kita percaya dengan Kapolri, sangat percaya. Dengan Jaksa Agung, sangat percaya. Tapi kan ketidakpercayaan masyarakat tetap ada. Nah, ini siapa yang harus jawab ini? Yang harus jawab KPK. Oh, sudah saatnya ini sesuai perintah undang-undang saya ambil. Diambil, nggak akan ada yang protes kok. Polri tidak protes, kemudian Pak Jaksa Agung pun tidak sesak napas. Saya sekarang tuh membayangkan Jaksa Agung tuh seperti dapat beban ya, bukan Jaksa Agung aja. Seluruh jajaran Kejaksaan Agung itu, ini ibarat buah si malakana ya. Kalau dia proses gimana kata yang pro EPA, dianggap ini menciderai. Kalau tidak diproses, ini citra organisasi akan hancur. Maka tolonglah KPK, selamatkanlah kejaksaan daripada beban yang tidak enak ini. Sekarang serba tidak enak nih, polisinya tidak enak, kejaksaannya tidak enak. Siapa dukunnya yang bisa membuat enak? Ya KPK. Jadi KPK konotasinya dukun ya? Ya karena KPK-nya bukan KPK dulu, lain. Beda. Ini KPK masih ada harapan ya Pak ya? KPK ini K-nya kecil sekarang. Ya. Harapan tetap ada. Masih ada. Harapan harus tetap ada ya. Bagaimana kalau Pak Saud, ini pertanyaan untuk kedua narasumber ya, melihat adanya tim 9. Nah, sebagai instrumen internal juga ternyata yang mengusut tuntas kasus ini, katanya seperti itu. Akan benar-benar maksimal nanti? Yang kita nggak mau kan, kita sepertinya pengen melondri kasus ini dengan menaruhkan dan menyebutkan ada beberapa orang mantan KPK di dalamnya. Ya, nanti kita lihat, mudah-mudahan persepsi saya salah. Kita bukan melondri kasus ini, mencuci kasus ini, menyampaikan kasus ini, membuat publik percaya. Ya kan, tapi tetap ada resikonya. Ya, coba Mbak bayangkan kalau ini, tadi kan Pak Susno udah ngejelasin. By law, by logika, by nalar, by argumentasi, terus by wisdom publik juga, ternyata di KPK lebih kecil resikonya dibandingkan kalau di kejaksaan. Ya, jadi resikonya lebih kecil. Ya hidup kita kan tentu menghindari resiko itu. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada undang-undangnya, peraturannya, kemudian mekanismenya sudah ada. Kenapa itu nggak dijalankan? Kalau kita meletakkan kepada 9 orang tadi, oke, kita percaya bahwa mereka akan seperti mereka di KPK dulu. Tapi kan selalu ada orang bilang, kalau bahasa apanya itu kan people change ya kan, orang bisa berubah toh. Iya kan, orang bisa berubah ya Pak ya? Iya bisa. Orang bisa berubah. Apalagi bukan kita curiga loh ya. Yeah. Tapi curiga memang harus, yang nggak boleh kan menuduh ya kan. Analisis boleh ya Pak ya? Boleh, tidak bisa dihukum analisis. Aduh. Gimana nih ke Pak Susno, tim 9 ini kira-kira mampu optimal nggak jalankan tugasnya? Kalau saya katakan ya sama dengan ini, optimis ya, bisa. Tetapi yang tidak bisa menghindari praduga publik. Nggak bisa kita ngatur pemikiran publik. Siapa yang bisa? Itu paling main-main saja. Wah, itu hanya pakai nama KPK saja. Nyatanya KPK yang dipakai namanya pun sudah lempem kan. Tetapi apapun juga ya oke lah. Kita positive thinking, optimis. Mudah-mudahan doa kita didengar Tuhan. Tetapi ada jalan yang lebih bagus sebenarnya. Lalu jalan yang lebih bagus itu ya sudahlah, KPK cepat-cepatlah ambil ini. Ini akan meningkatkan juga marwah KPK, akan juga menghilangkan beban kejaksaan yang sudah reputasinya sangat bagus dikatakan. Juga meringankan juga beban dari pihak Polri yang juga sudah sukses. Ini kesuksesan Polri luar biasa ini kan, Kortas ini.
dan juga menghilangkan dugaan bahwa ini ada kekuatan yang bermain di belakang karena apa? KPK saja takut mengambil perkara ini. Nah ini parah Sampai ini. Seperti itu ya. Kita akan menunggu seperti apa ya transparansi penyidikan versus tuntutan supervisi KPK. Tetaplah bersama kami. Gestur akan kembali seusai jeda. Kembali lagi bersama kami di Gestur. Ketika jeruk memeriksa jeruk, transparansi menjadi taruhan utama. Hingga saat ini, publik menilai penanganan kasus X Jampitsus di Kejagung terkesan tertutup, termasuk polemik perbedaan perlakuan penahanan. Apakah sudah saatnya KPK mengambil alih? Tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati. Sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat. Dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Langsung saja ke Pak Susno, muncul kritik tajam ya mengenai perbedaan perlakuan di mana tersangka swasta langsung ditahan. Sementara mantan pejabat internalnya belum dapat perlakuan serupa, bahkan sempat konversi juga. Gimana tanggapan Anda? Ya jelas ya, pasti akan menimbulkan kritik tajam bahwa Pak Jaksa Agung sudah mengatakan akan menangani ini profesional. Artinya sesuai hukum, sesuai aturan, transparan, terbuka, akuntabel, and so on and so on. Nah, baru satu ini dia publik sudah mengatakan tidak profesional. Ya. Yang ini ditahan, yang ini tidak, kan itu. Kalau saya sama Pak Saud paham ya bahwa oh ini mungkin pertimbangannya ini, tapi tidak semua rakyat 280 juta ini mengerti seperti saya dan Pak Saud. Jadi Kalau pertimbangannya apa? Pak Saud percaya benar sama Jaksa Agung itu. Saya luar biasa percayanya kan, sangat-sangat percaya gitu. Tapi janganlah dirusak hanya karena ini tidak menahan FA. Mungkin jawabannya MA kan tidak akan lari. Dia jelas. Nah ini si DR ini tidak akan lari juga. Dia jelas, dia punya keluarga, paspornya kalau ditahan dia nggak bisa keluar negeri juga. Artinya ya berilah perlakuan yang sama supaya rakyat ya. Kalau saya ini rakyat juga, tapi ya ex penyidik juga paham gitu. Tapi tidak semua paham, makanya oke lah, lakukanlah hal yang sama supaya nama kejaksaan tetap terjaga reputasinya. Pak Saud, tambahkan apa yang perlu kita pahami bersama sebenarnya? Ya, pertama kan kalau memang kasus ini adalah sistemik gitu ya, nggak ada juga korupsi sendirian tuh nggak ada. Iya. Itu pasti rame. Kalau perkiraan saya ini kalau mau dihitung-hitung bisa sampai 50 orang lebih itu yang bisa dimintai keterangan. Iya, bisa. Karena kan itu boleh dibilang, makanya hari ini kan saya bilang, ini kedalamannya baru 2 cm nih, baru 2 orang. Dari 50 meter yang harus kita dalemin. Nah bagaimana kemudian nanti penyidik dan penuntut ini bisa meyakinkan kita bahwa mereka akan betul-betul dalam, betul-betul luas, terus kemudian bisa mencapai keadilan kita sebut itu. Kalau 2 ini aja berarti hukum pasti tidak adil. Ya. Korupsi by systemic itu ya by system itu artinya harus ada orang-orang lain lagi yang harus dijelaskan. Nah kemudian kalau kita bicara penyidik, memang mereka punya hak, punya itu bahkan pimpinan KPK, pimpinan Polri, pimpinan Kejaksaan pun dia bisa campur tangan ya Pak ya. Iya. Mereka sangat independen. Paling-paling nanti bilang dia menghold dulu, ada prioritas dan seterusnya. Tapi menghentikan kasus itu mereka nggak dalam posisi itu. Itu harus dipahami dulu. Artinya penyidik kita juga mempunyai logika argumentasinya sendiri-sendiri mereka. Ada yang namanya strategi tadi, strategi bubur panas, bubur dingin, segala macam. Itu urusan mereka lah itu ya kan. Tapi yang mau kita pastikan adalah ke publik akan menjadi lebih baik kalau mereka memastikan
kami 2 minggu ini akan kami umumkan dia. Yes. Ya. Seminggu ini mereka akan saya tahan. Ya. 3 hari ini kita akan. Nah itu program-program seperti itu. Ya, ada kepastian ya, sehingga publik juga tahu bahwa dan itu ini terukur. memang berjalan Dan secara itu terukur, itu ya. disebutnya KPI, Key Performance Indicators-nya untuk kasus ini. Saya harapkan sebelum 17-an bisa pun udah ponis gitu. Wah itu keren tuh. Dia tinggal dorong aja kan. Pak Hakim udah mulai siap-siap nih. Baca ini apa nih, diam-diam dia sudah mulai siapa-siapa yang bakal mengadili kasus ini. Ya mereka di sana juga, MA juga harus sudah mulai bekerja kan Pak. Ya, mencari. Ya kan harus mendalami. Karena ini kan pesannya presiden. Sampai ke Antartika harus dikejarkan. Jangan belum sampai Antartika udah kedinginan gitu, masuk angin pula lagi. Gitu. Kita nggak mau kayak gitu loh. Bahkan Febri ini juga masih tanda tanya keberadaannya di mana. Di mana? Di mana? Ya, Sampai kemudian dengan kita nggak saat bisa ini. salahin publik loh kalau tanya begitu. Iya. Itu Pak Susno bilang tadi, publik itu punya wisdomnya sendiri, punya logika sendiri, nalar sendiri, dan kita nggak bisa niadakan itu. Gitu. Apa yang perlu diperhatikan? Kita bisa saja mengatakan jangan praduga, jangan ini, jangan ini. Tapi kan yang namanya dalam negara demokrasi, pemilik republik ini kan rakyat. Ya. Jaksa digaji oleh rakyat, kejaksaan milik rakyat, Polri milik rakyat, termasuk KPK milik rakyat. Tidak bisa kita ngatur, oh jangan begini, jangan begitu. Bebas mereka. Nah, karena bebas mereka, wajar mereka bercuriga. Kenapa ya? Sebagai katanya Pak Jaksa Agung sudah mengatakan akan profesional. Ya karena profesional kan harus terbuka. Nah sampai saat ini kita kan belum tahu kapan akan ditahan FA. Belum tahu kita akan berapa tersangkanya. Nah kalau misalnya, sekarang kami sedang mendalami kasus korupsi tata niaga batubaranya. Karena ini berkaitan ini dengan suap itu. Ya. Maka tersangka korupsi batubara ini tidak hanya misalnya yang sudah disidangkan 3 apa 4, tapi akan 8. Kemudian nyuap tadi kan, si pemberi suap tadi kan bukan orang ini kan, ada perantaranya kan. Ya. Jadi si penyuap ini kena korupsi, perantaranya kena juga, kemudian yang mencuci uang ini kena juga, baru untuk yang ini. Ya. Jadi apa yang beliau katakan, Pak Saud Situmorang katakan ini bisa 50, yes. Mungkin Masuk lebih. akal gitu, Pak. Masuk, sangat masuk akal. 3 kasus. Nah, inilah Nana kalau jaksa ngomongkan, oh ini tersangkanya sangat banyak, kami sudah meriksa ini, maka tersangkanya kami duga lebih dari sekian, terbuka kan. Tidak perlu dia pastikan 15, 16, 17, tapi kami duga akan lebih dari itu. Rakyat puas. Berhakkah rakyat tahu? Berhak. Ya. Karena mereka ingin menjaga reputasi kejaksaan. Rakyat Indonesia kalau ditanya, bangga nggak dengan reputasi kejaksaan? Oh, bangga. Tapi jangan dicoret dengan yang ini. Dengan hal ini ya. Seperti apa yang harus dilakukan pihak kejaksaan? Ya, terutama terkait dengan waktu. Karena kan publik ingin hal ini benar-benar diinformasikan secara terbuka ya, Pak Saud ya? Ya, katakanlah kalau memang ada planning yang sudah jalan. Karena Pak Susno lebih sering beberapa kali, saya sering nonton beliau juga kan. Hukum itu kan harus cepat dan murah katanya Pak ya. Cepat, murah, ada kepastian gitu. Nah, ya kan begitu. Jadi artinya gini loh. Bagaimana kita bisa memastikan itu, kemudian prosesnya menjadi lebih menimbulkan katakanlah meredam, jadi buffer. Buffer itu maksudnya penyangga, bahwa kemudian rakyat percaya. Pada bagian lain, kita juga harus mempertanyakan juga yang tadi kita bilang KPI, program, kita pertanyakan juga strategi dari KPK. Karena memang ini dia nggak bisa bilang gua nggak mau tahu kasus itu, nggak. Ini bagian dari tugas Anda nih. Dan perintah undang-undang Anda berwenang untuk KPK. Ya. Jadi bagaimana KPK bisa kemudian boleh dikombinasikan, biarlah 9 atau 10 orang atau 11 orang di sana, tapi saya masuk di sana untuk kemudian habis itu dia juga harus menjelaskan ke publik. Kan kita udah bilang tadi syaratnya harus transparan. Nggak boleh juga kami diam-diam mengikuti. Ini bukan penyelidikan, ini udah mau masuk ke penuntutan. Ya, jadi ini kalau udah menurut harus Anda, terbuka mungkin gitu. Sekarang lebih melempem KPK atau gimana? Iya, mungkin kalau undang-undangnya belum diganti kayaknya beda ya. Beda, pasti beda. Saya yakin karena saya di sana mengalami waktu undang-undangnya belum diganti. Saya tuh datang ke Gedung Merah Putih itu, bayangan saya tuh di belakang saya rakyat Indonesia, di atas saya Tuhan. Kalau sekarang kan enggak, dia mikir mungkin walaupun harus independen, tapi ada atasan. ada atasannya. Tapi kan Pak Susno juga bilang juga,
Yang paling tinggi itu bukan presiden, undang-undang kan Pak? Undang-undang yang udah perintahkan itu. Iya, nggak boleh takut juga, Bu, nanti kita begini, nanti harus izin dulu. Enggak, undang-undang itu di atas dari kita semua. Gitu Mbak. Pak Susno ditambahkan berkaitan dengan penegakan yang ternyata memang harus berpatokan kepada undang-undang. Iya, ini ujian ya, ujian bagi aparat penegak hukum Indonesia dan ujian bagi bangsa Indonesia. Ya, apakah kita akan menegakkan hukum sesuai dengan statement-statement yang dinyatakan? Ya. Kalau itu sesuai, ya reputasi kita tadi tidak sebanding dengan, tidak sederajat dengan Nepal ya. Kita kan sekarang ini kan menempati posisi Nepal, nomor 34. Iya. 34 kita. Nomor punggung 34. Iya, bayangkan Maradona 10, gitu. Kita 34 gitu ya. Nah jadi, tapi jangan khawatir kalau kita menegakkan hukum dengan benar, ini adalah modal yang paling bagus menangani korupsi aparat penegak hukum, apalagi petingginya. Kalau ini tuntas, akan menimbulkan kepercayaan dunia internasional. Misalnya KPK-nya bersuara, kami akan pantau, kami akan lihat dalam jangka waktu 1 minggu ini. 1 minggu ini tidak ada kemajuan atau apa-apa, kami akan ambil. Karena ada kepastian kan. Betul. Kemudian kejaksaan juga, kami telah menangani ini, yang ini tidak kami tahan karena ini. Yap. Nah, kemudian ini sudah masuk tahap yang asuransi yang kami tangani, kami lagi menyelidiki mengapa saham hasil asuransi yang dibelikan perusahaan batubara di Kalimantan seharga 10, sekian triliun dijual hari ini. Ya, ini jadi ada korupsi juga di sini. Iya. butuh keterbukaan publik ya. Ya harus kan. Undang-undang tentang keterbukaan informasi mewajibkan. Penegakan hukum yang profesional juga mewajibkan. Memang kata Pak Saud tadi, yang terkait dengan masalah penyelidikan harus ditutup. Karena itu nantinya bermanfaat untuk penyidikan. Tapi sekarang kan sudah masuk penyidikan. Sudah upaya paksa. Barang bukti sudah ada, tinggal mencari siapa lagi pelakunya. Jadi kalaupun ada yang belum disita kan belum banyak, yang dirahasiakan tidak banyak ini. Nah, Pak Susno, gimana sih rasanya sebuah institusi besar ya seperti Polri ataupun Kejaksaan ketika dipelototi atau disupervisi oleh KPK tuh rasanya gimana? Ya ada rasa keseriusan. Saya dulu di Polri, di Bareskrim ya. Kemudian saya pernah jadi Kapolda. Yang datang dari KPK yang betul-betul mensupervisi, mengaudit gitu kan. Walaupun misalnya yang datang itu Polri, pangkatnya hanya AKBP atau Kombes. Lain rasanya. Legaliter Pak ya? Legaliter, karena mereka membawa nama besar KPK. Nah, betul-betul dia percaya diri dia memeriksa itu. Tapi ada nggak sih, sorry Pak, ego sektoral misalnya? Tidak ada lagi kalau dengan KPK, karena KPK ini sudah semua. Nah, tapi kita tidak berharap KPK begitu aja keterangan pers saja di sini kan katanya hadir di Polda Metro apa di mana itu, tapi kan begitu akan ada keterangan pers kan dari KPK-nya ada, kalau nggak salah ada nama papan nama KPK di situ ya. Begitu mau konvers kan yang papan nama KPK diambil kan. Berarti KPK yang disiapin nggak hadir ya. Jadi kan nggak mau menggunakan wewenangnya. Jadi kelihatan di sini bahwa sebenarnya kepolisian dan kejaksaan sudah memahami in case something happen, crowded atau segala macam, kita udah hadirkan KPK di situ dan publik tercerahkan. Ya, apalagi kalau mungkin kalau umpamanya pimpinan bilang, oke, kami mengikuti ini, percaya aja, kita akan supervisi mereka, kita punya undang-undang nomor sekian. Nah, itu pasti tenang. Dan presiden pasti bilang, oh iya, dia meredam kan gitu kan. Karena kita kan sekarang ini kebanyakan kan bahkan dituduhkan rakyat itu sepertinya memanasi ini semua, padahal enggak. Tujuan kita kan bagaimana mereka perform, mereka sesuai dengan kinerjanya. Jangan lupa mereka digaji untuk itu, gitu, kira-kira gitu Mbak. Apalagi terbit sprindik baru itu juga ya kemudian menjadi tanda tanya besar publik ya. Ya oke lah, mungkin strategi mereka ya dalam bahasanya Pak Susno itu kan mungkin tempusnya, lokasinya diurut-urut ya, jadi 3 bagian atau 3 per case, tadi ada 3 di KS, Krakatau Steel, kemudian apakah lain kasus yang lain sesuai kita nggak tahu ya. Nah, tapi mereka sudah mau misa-misa itu, milah-milah itu suatu kemajuan. Tetapi lagi-lagi kan kalau kita bicara money laundering, kita bicara korupsi, kita bicara peristiwa pidana, itu di mana-mana pun niat jahat yang mengorkestrasi itu belum dilihat.
Ini kan baru DR, tapi sebenarnya mastermind-nya, orkestrasinya siapa, siapa memerintahkan siapa kan kita masih belum. Ini kan ada seseorang yang ibaratnya nih FA ini baru apanya nih? Kalau menurut Anda? Ya, kalau memang kekuasaan korupsi itu ada kekuasaan, dia memang yang harus dimintai bertanggung jawab paling besar dan dia harus paling depan. Mungkin bisa jadi penyidik bilang, oke lah, kita yakin dia nggak akan kemana-mana, gini strategi kita biarin aja supaya argo kita nggak jalan. Karena kalau 20 hari nanti kan diperpanjang, sambil kita melengkapi baru kemudian langsung kita tahan, bila perlu langsung dilimpahkan. Itu yang kita nggak boleh masuk juga di situ. Tapi kan publik melihatnya, sinyal-sinyal yang dibaca publik ini kita kan nggak mau tahu prosesnya Pak ya. Tapi tahapan ya kita harus diberitahu, kira-kira gitu Pak. Iya, tahapan itu tidak rahasia. Kita tidak ingin menghendaki bagaimana mereka bermain di pencucian uang, bagaimana mereka bermain korupsi, berundingnya di mana, di hotel mana, apa yang dibahas kita nggak usah tahu. Tapi cukup diberitahu korupsinya itu yang ini terkait dengan tata niaga batubara, menghasilkan uang sekian, karena sekian tersangka yang disisihkan, kemudian mat comblangnya si A pun akan kami jadikan tersangka, kemudian duit di sini dimasukkan di sini berasal dari sini dan seterusnya. Itu publik harus tahu dong, sehingga publik yakin oh betul yang disita Polri, wah betul kejaksaan kita ini akan menepati janji itu. Kita punya KPK, kita punya Komisi Kejaksaan, kita punya Kompolnas, tapi kenapa saat ada kasus besar seperti ex-Jampitsus ini semua lembaga seolah tumpul dan publik tetap merasa dibohongi dan dihianati kepercayaannya, Mas Usman? Kalau komisi-komisi kan dari sejak kapan dia kuat? Bukan sekarang saja tumpul. Memang dari dulu sudah tumpul. Lah, bacalah tentang misalnya kita orang-orang dari kepolisian menghendaki komisi kepolisian itu dengan adanya undang-undang baru sesuai rekomendasi tim percepatan reformasi Polri, diambil gitu usul itu supaya Kompolnas ini kuat. Ya, tapi sekarang ternyata mana sih Pak Susno? Dalam undang-undang yang baru kan Kompolnas kan tidak diperkuat kan. Komisi Kejaksaan juga begitu. Mereka kan tidak memasuki tahap perkara-perkara yang dia kan hanya perilaku kejaksaan gitu kan. Sehingga dia pada posisinya akan menjadi jubir. Apalagi KY. Nah, KY lebih mandul lagi. Jadi apa yang kita harap? Nah, mari kalau kita betul-betul mau Kom-kom ini diperkuat semua. Nah, pengertian diperkuat apa? Kewenangan diberi. Bila perlu, Komisi Kejaksaan itu punya kewenangan untuk menyidik. Tapi bukan menyidik masyarakat ya. Menyidik jaksa-jaksa yang nakal. KY diberi kewenangan untuk menyidik hakim yang nakal, yang menyimpang dari perkara. Kalau dalihnya, wah itu sudah masuki materi perkara, wahwe itu kan kayak nggak tahu republik aja. Republik ini republik wahwe. Oke. Jadi Pak Saud memperkuat fungsi kewenangan ya. Dia udah mengevaluasi bagaimana pengawas ini ya, komisi-komisi ini. Saya menambahkan Dewan Pengawas KPK kan, Dewas. Sama gitu. Jadi mereka seharusnya harus proaktif. Dia bisa manggil pimpinan KPK. Karena yang diawasi sama dia kan pimpinan KPK dan performanya KPK. Dewan Pengawasnya sama, pakai ibu juga seperti yang dia bilang disebut Pak Susno tadi. Kalau dulu itu memang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat di luar ya, yang kemudian gitu pimpinan itu bisa di-challenge kapan aja, bisa dimintai pertanggungjawaban aja gitu. Saya pernah diperiksa 9 orang dari luar gara-gara salah ngomong di TV. Itu 9 orang dari luar loh. Jadi artinya itu benar-benar mereka objektif mungkin. Oke, daripada yang penting kita pertanyakan. Bisa nggak proaktif manggil pimpinan KPK, Dewas manggil. Tugas saya diantaranya supaya kamu berkinerja, supaya kamu mempunyai KPI yang baik. Nah sekarang saya tanya, Anda sudah sampai di mana gitu. Tapi itu kan lagi-lagi seperti Pak Susno bilang tadi, di Dewas ini mereka dibatasi oleh beberapa batasan-batasan yang mereka hanya seperti kayak apa ya? Nggak punya wewenang eksekusi juga gitu. Kan kita tahu kemarin ada pimpinan KPK yang kemudian akhirnya meres menteri, yang kemudian itu kan nggak diselesaikan dengan baik. Ini sama aja kayak Kompolnas juga dong. Ya mirip-mirip aja. Jadi badan-badan pengawas ini jadi ya kita kecewa banget dengan perubahan sekarang. Jadi semuanya itu hanya untuk stempel bahwa ada Dewan Pengawas, tapi bagaimana dia bekerja itu tidak dievaluasi secara detail. Bagaimana supaya mereka benar-benar melaksanakan. Gampang kok, ada undang-undangnya. Pakai aja undang-undang itu.
Ya, Anda bekerja aja di ranah undang-undang itu. Pasti akan ada kepastian. Ya, jadi makanya publik akan melihat. Kan publik sekarang itu dia mau baca Undang-Undang 19 tinggal klik ketemu PDF-nya. Iya. Oh iya yang dibilang Pak Saud itu benar. Kok dia diem aja ya? Kan gitu kan. Sama ada undang-undang yang baru. Kepolisian yang baru. Oh iya ternyata Kompolnas itu nggak dibuat untuk mengeksekusi. Dia hanya Harusnya yang lebih sering lagi membaca ya lembaga-lembaga ini. Oh iya dong. Kita akan kembali usai jeda untuk membahas bagaimana solusi pembongkaran sandra antar lembaga. Tetap di Gestur. Di segmen sebelumnya kita sudah menggeluti masalahnya dari hulu ke hilir, perkara hingga mandulnya supervisi ego sektoral. Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana kita membongkar lingkaran setan ini? Bagaimana menghentikan budaya saling sandra antar lembaga penegak hukum agar keadilan tidak menjadi komoditas barter politik atau jabatan? Kita cari solusinya di segmen terakhir ini. Jadi Pak Saud, ada dari sisi regulasi yang harus diubah atau seperti kata Pak Susno tadi, ini soal perilaku, pengawasan, dan sanksi? Regulasi itu kan banyak ininya ya, perkembangan zaman, perkembangan manusia, perkembangan teknologi, sehingga dia perlu dirubah, disesuaikan. Gitu. Tapi pengalaman menunjukkan regulasi yang dirubah-rubah itu pun masalahnya perubahan dari awal yang Pak Susno bilang tadi, behavior kita, perilaku kita nggak berubah. Jadi undang-undang dibuat kayak gimana pun, yang tadi hard disknya cuma 1 giga, sekarang 10 tera, sama aja. Dari 1 giga sampai 10 tera, sama. Padahal kan seharusnya makin banyak informasi, makin banyak alat analisis untuk kemudian kita memastikan kan, kita belajar kan. Tapi nyatanya teknologi juga mau membantu. Buktinya setelah KUHP baru ini pun masih kejadian kan. Artinya kita masih, behavior kita masih ragu-ragu dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, logika nalar argumentasi kita itu memang sering tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Bisa. Kita mau coba mengejar teknologi, umpamanya. Tetapi ternyata juga itu nggak mampu untuk kemudian kita wisdom. Karena apa? Karena memang konflik of interest itu yang paling berat. Jadi dikasih apapun selama kita masih konflik of interest, yang penting kawan saya, yang penting saudara saya, Korp saya, udah itu nggak ada gunanya. Pasti akan inefisien, pasti akan hukum menjadi tidak adil, hukum tidak bermanfaat, dan hukum tidak menimbulkan kepastian. Yang paling sulit kan ketika ketidakpastian tidak muncul, nah itu tercermin dalam rupiah kita sekarang. Nggak bisa kita bilang itu bukan karena pengaruh korupsi. Jelas kok itu pengaruhnya pertama paling besar di situ. Maka indeks persepsi korupsi itu kan cara kita bersaing, cara hakim, cara jaksa, cara polisi, cara tentara, cara guru, cara dosen, cara pengusaha melawan korupsi ini harus sama-sama gitu. Nah sekarang yang menggembirakan adalah, yang menguntungkan adalah misi presidennya di banyak tempat saya katakan. Saya 4 tahun di KPK nggak pernah dengar saya presidennya ngomong kayak gitu. Seperti yang presiden sekarang loh ya. Dia ngomong berulang-ulang. Soal bagaimana itu dijabarkan di bawah, memang itu tadi behaviornya belum berubah. Tetapi itu masih menguntungkan karena jelas. Walaupun masih belum terukur. Sebenarnya saya ingin Pak Prabowo bilang, gua selesai ya, tahun 2029, indeks persepsi korupsi di atas Malaysia, 55. Nah, itu keren tuh. Awas loh kalau macam main-main loh. Nah, jadi harus ada ukuran-ukuran yang tegas. Yang kemudian baru kita bicara bagaimana melaksanakannya. Itu yang paling penting sebenarnya menurut saya, Pak. Jadi semuanya itu terukur. Jadi yang seperti ini menghambat nih. Ini kan mengurangi nilai kan. Kepercayaan publik. Bisa down. Down ya. Down itu betul. Nanti kan yang menilai orang asing nih. Oh gitu orang Indonesia. Jadi yang dikatakan Pak Saud tadi bagus sekali itu. Terukur dan yang menilai bukan orang Indonesia. Jadi misalnya Pak Prabowo punya target, saya minta tahun ini di atas Malaysia, gitu. Malaysia 55, gitu berarti harus lebih bagus. Atau dia langsung tentukan angka, saya minta tahun ini sekian. Maka kita akan terbaik di Asia Tenggara, walaupun Singapura tinggi benar, sulit kita kejar. 80 ya. Nah, jadi begitulah caranya, ada kepastian. Kalau misalnya tidak bagus, tidak mencapai angka sekian, saya akan lihat hasil penilaian internasional. Oh, yang lemah ini di penyidik. Oh, yang lemah ini di Mahkamah Agung. Anda walaupun bebas tidak bisa dipengaruhi, tapi ini penilaian internasional yang sangat fair ini. Anda bobrok gitu kan. Oh, yang tidak beres di pengacara kita di mana? Itu bagus sekali ya. Korupsi ini sangat fair sekali ini angka penilaiannya. Pak Saud, bagaimana cara KPK untuk memaksimalkan peran trigger mechanism ini? Sebenarnya di undang-undang itu sudah dijamin dan sistemnya udah in place.
Contoh ambil tahun ini kurang lebih udah hampir 11 kepala daerah diambilin oleh KPK di OTT. Walaupun mereka dikritisi, ya yang diurusin mah bupati-bupati katanya. Jakarta dong nih banyak menteri yang udah oke lah, itu kekuatan bukti ya Pak ya. Iya. Nggak mungkin juga kalau nggak ada buktinya masa kita OTT, orang nggak bisa, itu dendam namanya Pak. Dendam. Nggak bisa, hukum nggak begitu. Tapi yang jelas angka itu adalah menunjukkan adanya perilaku yang tidak berubah di daerah. Modusnya selalu begitu. Yang saya selalu sebut state corruption, state capture corruption, dan political corruption. Makanya nggak aneh, tim sukses yang selalu ikut biasanya terkait di situ kan. Ya, Pak, ya. Jadi artinya bagaimana kita memperbaiki perilaku itu, instrumennya di KPK itu sudah ada. Dia masuk ke daerah nih. Coba tanya deh, bupati-bupati yang ditangkap ini pasti udah pernah ketemu KPK itu dia. Ya. Paling nggak tahun kemarin atau tahun ini. Tapi kan dia nggak berubah gitu. Nah bagaimana bisa memastikan menjaga orang baik? Iya dong. Ya. Orang baik, iya dong. Kalau sebelum bisa kita buktikan jahat, ya pasti baik ya. Iya dong, sampai kita bisa buktikan dia jahat. Menjaga orang baik tetap baik, itu saya selalu bilang begitu. Nah, kepastian menjaga orang baik tetap baik itu nggak akan selesai kalau kemudian kita undang-undang pemilu kita masih kayak gini. Ujung-ujungnya kalau bicara tindak pidana korupsi, KPK berbuat segala macam instrumen, termasuk pendanaan partai politik, terus kemudian biaya partai politik, terus kemudian bagaimana pemilu yang adil, pemilu yang jujur, itu jalan panjang. Kalau di regulasinya diatur pun, tapi kalau bagaimana melaksanakannya masih problem, ya kita hanya akan masuk dari satu peraturan ke peraturan lain, tapi kita nggak mampu menimbulkan efek jerah. Agar KPK kembali terlihat tajinya, seharusnya bisa mengambil momentum ini ya untuk kemudian. Ya kalau saya bilang sih Pak Prabowo bikin perpu aja. Pak Prabowo bikin perpu aja, kembalikan deh KPK. Ya. Pak Susno lebih percaya yang dulu atau yang sekarang Pak? Oh, lebih percaya yang dulu. Ya. Jadi artinya kembalikan ke bentuk yang dulu, karena yang dulu kan kita nggak coba-coba lagi kan, sudah terbukti bagus ya. Kalau yang bahkan ini, Bapak menghargai pangkat yang dibawa dari Bapak. Iya. Ya? Kalau yang ini taruhlah, oke, siapa tahu dengan undang-undang baru lebih bagus. Kita udah coba berapa tahun ini. Ya. Ternyata siapa yang masih mengatakan bahwa KPK sekarang lebih bagus dari KPK dulu, kan nggak ada kan? Nah berarti kalau sudah jelas, sudah terbukti oleh publik bahwa jauh lebih bagus yang dulu, kenapa tidak dikembalikan? Ada apa? Nah ini menimbulkan problem. Ada apa ini? Jangan-jangan tidak salah masyarakat berprasangka, wah ini jangan-jangan didesain, jangan-jangan memang ada tujuannya dibuat begini. Ya. Banyak spekulasi di masyarakat. Dan tidak salah masyarakat berspekulasi seperti itu. Dia kan sehari-hari menghadapi problem kan. Iya. Langkah yang harus segera diambil KPK, utamanya dalam menangani kasus ekstremisme. Dengan undang-undang yang ada ini sebenarnya yang dia tunjukkan ke publik bahwa dia memang menggunakan wewenangnya. Bagaimana bisa dijabarkan? Nah, kalau memang perlu penjelasan bisa panggil Pak Susno. Maksudnya kan kita konsultasi gratis ya. Gitu, tetap pelaksanaannya tetap elegan, nggak bikin kelihatan arogan. Di mana-mana pun pasti di dunia luar pun, bahkan kalau mau apa itu ngundang makan malam dulu, ya kan? Biasa lah kayak gitu. Ada toto kromo itu di dunia manapun ada seperti itu. Nggak usuk-usuk, kamu lambat sambil alih, nggak bisa juga kayak gitu kan. Nggak bisa, jadi pasti orang ada istilahnya undermine, itu anggap remeh namanya, nggak boleh kayak gitu. Tapi ada proses tahapan, itu yang kita belum lihat. Per hari ini kita kan belum lihat kan. Iya. Orang nanya ke sana, Pak, FA di mana? Aku tanya gue, tanya sana. Iya. Proses tahapan yang seperti apa yang ada sekarang statement KPK kan kita masih memantau. Iya. Ya. Sampai kapan mantaunya? Sepak bola udah selesai. Nah, iya. World Cup aja udah selesai ya, udah ada trofinya. Gimana tuh Pak Susno jadinya? Jadi perlu waktu berapa lama lagi sih kemudian hanya kasus ini bisa harus KPK clear? yang tahu. Jadi kayak gini, kalau maunya kita ya secepatnya, jangan biarkan gitu kejaksaan tersandra. Ya, kejaksaan sekarang ini kan tersandra dia. Yeah. Tersandra, walaupun statement keluar kami akan proporsional kami apa-apa, tapi kan tidak segampang itu. Nah, udahlah. Kalau misalnya KPK turut campur, ikut membantu menyelesaikan masalah bangsa, ini udah jadi masalah bangsa loh. Kasus ini bukan lagi kasus FA ya, tapi sudah menjadi milik publik gitu kan. Jangan sampai kita terbelah karena permasalahan ini. Take over lah. Kenapa? Penggeseran apa namanya? Kalau take overnya apa ini? Pelanjutan, penggeseran, ambil alih. Ini kan kita cari istilahnya saja sampai sekarang belum ketemu. Apakah ini diambil alih? Apakah digeser? Apakah Pak? Yang jelas ini
bukan pelimpahan, kan pelimpahan nggak ada. Nah, jadi, nah ini kembali kita memundur dikit, kenapa terjadi begini ya? Saya yakin ini bukan presiden yang nyuruh ini, nggak mungkin lah. Kalau presiden kan pembantu hukumnya itu, penasihat hukumnya itu kan orang-orang hebat semua kan. Ada Pak Yusril, ada wakilnya Pak Yusril, ada Menteri Hukum gitu. Tidak mungkin gitu akan memerintahkan sesuatu Jadi kalau yang bukan melanggar. presiden? Ya nggak ada lah. Ya masa presiden mau melanggar hukum itu nggak mungkin lah. Ini kan tidak sesuai dengan marwahnya gitu. Oke. Jadi gimana Pak Saud? Kalau dalam waktu dekat ini kita juga belum bisa mendapatkan kepastian. Apalagi tadi kata Anda ada mungkin 50 keterlibatan orang lainnya. Ya, berarti masih akan panjang dong waktunya. Oh iya, itu yang saya bilang tadi, apa yang disebut kalau dalam pepatah lama itu, show to the people that you dig a little more gitu. Kamu tunjukkanlah ke dunia luar bahwa kamu tuh sedang menggali sekarang. Ini kan kita lagi menggali sumur nih, belum ketemu airnya nih, ya kan? Keburu udah capek, keburu kepanasan, nggak ada alasan. Anda digaji untuk itu. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa Anda sekarang sedang menggali itu. Dan kita juga melihat ada gundukan tanah di atas sana. Kan kita ngelihatnya dari gejala-gejala aja kan. Kita nggak di sana kecuali kalau Pak Suso pasang masuk di dalam ya. Ya kan? Kita nggak kepanasan, kita nggak apa-apa, kita nggak kena air. Tapi yang kita lihat kan berapa banyak tanah, berapa banyak batu yang keluar. Batu yang keluar itu dan tanah itu kita raba. Sudah basah belum? Oh kan sudah basah. Bakal dapat air nggak nih? Air. Jadi jadi itu yang harus ditunjukkan kepada kita bahwa kami sedang bekerja. Kemarin setelah mereka bilang ada 3 sprindik baru, oke. Tapi berikutnya apa lagi? Ya kan? Yang tadi by definition itu gini loh. Penyelidikan yang tertutup-tertutupnya, tapi penyidikan itu harus terbuka. Itu definisinya. Kalau enggak hukum berarti mencurigakan. Dan rakyat nggak mesti harus lulus fakultas hukum baru paham itu. Dia lebih wisdom. Apalagi nih Gen Z sekarang. Buka chat GPT dia tanya, bener nggak ini? Dijawab sama chat GPT, salah itu katanya coba. Beres itu katanya. Oke, ini pertanyaan untuk kedua narasumber. Terakhir, jika hari ini Presiden meminta Anda berdua menyusun 1 lembar rekomendasi darurat untuk membersihkan mafia hukum dan memutus rantai saling sandra antar lembaga-lembaga ini, apa poin nomor 1 yang wajib ditulis? Siapa dulu? Kalau saya, silakan. Buatlah independen jaksa sama polisi. Nah, jangan sampai sudah independen kayak pengadilan nggak gunakan keindependenan. Ketiga, dan jaksa, polisi, KPK buatlah independen. Nah, mungkin ada pertanyaan pada saya, apakah tidak independen jaksa sama polisi? Saya lempar lagi pertanyaan ini kepada publik, independen kah? Aku nggak tahu tapi. Ada kemarin itu kita wawancara dari pendapat dari orang dan mantan dari Komjak ya. Nah, dia katakan Jaksa Agung tidak independen gitu ya. Saya bilang masa? Iya, saya bilang independen gitu. Nah, aku ditantang jawabnya. Pikir-pikir, oh iya juga. Karena apa? Ketidakindependenan seseorang ya. Manakala di jabatan itu orang itu bisa digeser dengan 1 SK saja. Dia nggak bisa independen. Nggak bisa independen. Nah, misalnya jaksa tinggi, apakah jaksa tinggi bisa independen? Enggak, karena dia bisa dipindahin oleh jaksa agung. Jaksa agung bisa independen enggak? Teorinya harus independen, tapi bisa enggak? Karena posisinya enggak bisa. Demikian juga dulu dibuat undang-undang KPK harus independen. Karena KPK tidak bertanggung jawab pada siapapun juga selain kepada undang-undang. Ya, pada rakyat. Kepada rakyat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau bagus, kita buat semua ini independen. 1, yang kedua kita bangunkan Mahkamah Agung atau jajaran kehakiman yang sudah independen harus independen. Independen siapa? Mahkamah mungkin ketua MA-nya mungkin independen, tetapi ketua PT-nya independen nggak? Kan bisa dipindah sama ketua Mahkamah Agung. Nah, buatlah aturan misalnya untuk memindahkan ketua pengadilan tinggi ada aturan baku tidak bisa dengan SK daripada ini.
Nah itulah, selama orang masih dipindah-pindahkan oleh orang, ya tidak independen ya. Ya, Pak Saud? ya saya pikir saya harus nyambung sama Pak Susno tadi ya. Persoalan independensi ini adalah hal yang memang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Sehingga orang itu nggak berani melaksanakan tugasnya, walaupun udah secara undang-undang udah disebutkan. Tetapi masih ada aja pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar, sehingga dia khawatir tentang masa depannya. Iya dong. Kalau saya jadi polisi mungkin suatu saat saya harus dapat bintang kan. Kalau saya, jadi artinya ketika dia khawatir dengan masa depannya karena nggak patuh sama pimpinannya, kan itu sering terjadi. Oh, sering sekali. Wah itu Pak Susno kan. Yang berani ngelawan kan di polisi cuma Pak Susno. Jadi rekomendasi Anda? Jadi maksud saya independensi itu betul diyakinkan bahwa semua penegak hukum melaksanakan fungsi-fungsinya dalam penindakan itu, sehingga kemudian kita memastikan dia benar-benar transparan. Independen itu indikatornya kan gitu tadi, transparan. Dia akuntabel, bertanggung jawab semua prosesnya. Baru kemudian dia tidak konflik kepentingan karena teman, karena apa tadi, teman atau apa tadi Pak? Kolega dan seterusnya. Nepotisme. Kemudian dia benar-benar fair. Nah, bagaimana meyakinkan ini kepada presiden untuk meyakinkan? Dia pasti lebih paham. Tapi day by day operation kan dia nggak bisa tangani itu gitu. Yang paling penting adalah kita semua harus menjabarkan diri kita sesuai dengan sumpah kita masing-masing. Karena semua undang-undangan, mana ada yang jelek undang-undang itu. Mungkin tidak sempurna, iya. Tapi kemudian ketika independensi yang itu udah kebanggaannya KPK di masa lalu, yang saya bilang itu harus dikembalikan independensinya. Ya kita nggak peduli siapapun yang kemudian punya bukti yang cukup, ya kita bawa ke depan pengadilan. Yang artinya juga tidak kemudian membangun hukum dengan dendam, dengan marah, pokoknya matiin aja, nggak bisa begitu kan. Walaupun katakanlah dia melakukan sesuatu yang menjebalkan gitu. Undang-undang tidak mengatakan kita balas dendam seorang ya dengan dendam kayak begitu. Jadi artinya gini loh. Ada banyak hal yang besar yang kita bisa rekomendasikan kepada presiden. Tetap saja dia dengan apa yang ada sekarang ini jangan berubah. Tetapi kalau ditanya mana yang prioritas Pak Saud? Pak Presiden kembalikan undang-undang KPK. Kalau saya bilang itu, ini setengah persoalan bisa selesai loh. Karena dia bisa supervisinya lebih baik ya Pak ya? Iya. Pak Susno udah ngalamin waktu dia di Polda ya Pak ya? Di Polda. Kita sering di supervisi, ditanya, dia apa-apakan. Nggak peduli pangkatnya dia itu, kalau dia balik ke kepolisian dia hanya Kombes atau KBP. Tapi pada waktu itu dia bawa nama besar KPK. Mengapa KPK waktu itu nama besar? Karena dia independen. KPK tidak bisa dipanggil oleh siapapun waktu itu. Dipanggil artinya, sini kamu datang ke kantor saya. Jangan lakukan, nggak bisa. Artinya hukum tidak boleh berkompromi dan transparansi ini adalah harga mati. Pak Saud Situmorang, Pak Susno Duaji, terima kasih sudah bergabung di kesempatan Gestur kali ini. Semoga perbincangan kita mencerahkan. Terima kasih para narasumber.